Halo teman-teman, kita masih berada di bab 4 yang berjudul Kehidupan, Kekayaan Ada Pada Pikiran. Sekarang kita akan memasuki subbab kedua yang berjudul Hiduplah dengan Rasa Percaya Diri. Hiduplah dengan rasa percaya diri. Ada sebuah film berjudul My Dear Desperado. Di sana ada sebuah adegan yang selalu kuingat, yaitu ketika beberapa tokohnya makan ramyeon di restoran. Tokoh wanita utama yang sedang mencari pekerjaan bernama Sejin, diperankan oleh Jong Yumi, memutuskan untuk makan di sebuah restoran setelah gagal mendapatkan pekerjaan. Di dalam restoran, ada seorang tokoh pecundang bernama Dong Chol, diperankan oleh Park Jung Hoon, yang sudah terlebih dahulu duduk dan sedang menyantap ramyeon, memberikan kata-kata penyemangat untuk Sejin yang terlihat lesu. Dong Chol adalah seorang gangster sehingga ia berkata dengan gaya dingin, "Semua pengangguran di negara kita berpikir kalau itu semua salah mereka. Mereka kira itu terjadi karena mereka tidak kompeten. Menjadi pengangguran bukanlah salahmu. Jadi hiduplah dengan percaya diri. Semangat!" Dong Chol mengakhiri kata-kata penyemangatnya dengan umpatan. Hari ini kita akan membahas tentang pencari kerja. Ini adalah kesimpulan yang kudapatkan setelah dulu pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari tim yang mewawancarai para calon karyawan. Semoga ini bisa kamu pergunakan ketika kelak mencari pekerjaan. Biasanya, wawancara pemilihan calon karyawan baru dilakukan dalam 3 tahap. Tahap-tahap wawancara adalah kalimat pembuka, jawaban dari pertanyaan wawancara, dan kalimat penutup. Menurutku, poin terpenting dalam wawancara adalah beberapa detik bagian pembuka dan penutupnya. Pertanyaan yang diajukan ketika wawancara tidak begitu penting. Biasanya, para pewawancara sudah akan memberikan penilaian dalam 3 detik pertama. Lalu, di 3 detik terakhir, mereka akan memantapkan penilaian mereka di awal tadi. Inti dari wawancara adalah peperangan di 3 detik pertama dan 3 detik terakhir. Itu alasanku menekankan bahwa bagian awal dan akhir dari wawancara sangatlah penting. Berikut adalah kata-kata yang selalu kuucapkan di awal setiap proses wawancara. Kesempatan hari ini bukanlah tentang penilaian dari kemampuan Anda semua. Ini adalah waktu untuk memastikan apakah Anda memiliki chemistry yang cocok dengan perusahaan kami atau tidak. Jadi yang terpenting, tolong tunjukkan kepribadian Anda sebenarnya. Itulah ucapanku yang bertujuan untuk membuat para peserta lebih rileks dan bisa dengan lebih nyaman mengutarakan pemikiran mereka. Lalu di tengah wawancara, kami akan memberikan 2 pertanyaan sesuai dengan manual yang sudah diberikan oleh tim terkait. Setelah semua pertanyaan itu selesai diajukan, aku akan menutupnya dengan kalimat ini. Peserta yang lolos atau tidak lolos dari hasil wawancara ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan Anda semua. Proses wawancara ini dilakukan untuk melihat kecocokan Anda dengan perusahaan kami. Anda semua yang sudah mengikuti wawancara pada hari ini, apapun hasilnya adalah orang-orang kompeten. Meskipun masih belum berjodoh dengan perusahaan kami, saya harap Anda sekalian bisa terus melanjutkan hidup dengan penuh rasa percaya diri. Ini metode wawancara yang kulakukan. Alasanku melakukan hal ini adalah karena 3 hal. Pertama, wawancara dilakukan untuk menilai kepribadian saja. Kedua, peraturan permainan bertahan hidup dalam pekerjaan sudah berubah. Ketiga, pekerjaan adalah bagian dari bibimbap, nasi campur khas Korea. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, wawancara dilakukan untuk menilai kepribadian saja. Kemampuan yang terlihat oleh mata bagaikan puncak gunung es. Kemampuan yang kita lihat lewat mata tidak mencapai 1% kemampuan seseorang. 99% yang ada di dalamnya lah yang lebih penting. Dalam wawancara,
Tidak mungkin kita bisa mengenali 99% sifat yang ada dalam diri calon pekerja. Akan tetapi, yang namanya sifat tidak akan bisa disembunyikan meskipun kita mencobanya. Kepekaan untuk bisa merasakan kepribadian orang lain tergantung kepada kepekaan yang ada pada gen kita masing-masing. Dalam sejarah manusia, periode menilai seseorang dengan kemampuannya sudah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu, dan proses menilai seseorang dengan karakternya dimulai sejak ratusan tahun lampau. Jadi, kepekaan seseorang untuk bisa melihat dan menilai sifat dari seseorang sudah tertanam dalam diri masing-masing. Kemungkinan besar nenek moyang kita selamat dan bisa melahirkan keturunannya adalah hasil kemampuan mereka untuk melihat sekaligus membedakan siapa yang akan membunuh dan menyelamatkan mereka. Karena itulah kita lebih mampu menilai seseorang dari kepribadiannya dibandingkan dari kemampuannya. Kedua, peraturan permainan bertahan hidup dalam pekerjaan sudah berubah. Dengan kata lain, perusahaan bukan lagi seperti arena pertandingan mendayung, melainkan berubah menjadi lembah arung jeram. Zaman dahulu, perusahaan hanya seperti tempat bertanding mendayung, sehingga dengan memilih orang berkemampuan baik dan mendayung dengan baik saja sudah cukup. Akan tetapi, di lembah tempat arung jeram, arah dari kapal kita bisa berubah setiap waktu sehingga diperlukan seseorang berjiwa pemimpin yang mampu menganalisis dengan begitu cepat. Bekerja di perusahaan bagaikan bermain arung jeram yang diperlukan bukan lagi kemampuan untuk mendayung. Semua orang harus melakukan perannya dengan baik di tiap posisi mereka. Karena itu, tidak boleh menilai orang hanya melalui karakternya. Untuk bisa menunggangi ombak kencang di abad ke-21 ini, kita perlu mencari seorang atlet olahraga ekstrim. Orang yang memiliki hati kuat dan bisa menikmati hal berbahaya dan refleks yang baik. Karena itu, aku memberikan nilai yang tinggi untuk orang yang berani menantang dirinya dan yang penuh rasa percaya diri. Inilah hukum kedua dari wawancara. Ketiga, pekerjaan adalah bagian dari bibimbap, nasi campur khas Korea. Selama 25 tahun bekerja, aku sudah menyaksikan lebih dari 1.000 orang peserta wawancara. Sejujurnya, kebanyakan dari mereka punya kemampuan yang hampir sama. Seperti juga peribahasa mengatakan, dalam hal kemampuan, nasi dan sayur sama saja. Justru yang terpenting, bagaimana nasi dan sayuran itu bisa tercampur di dalam mangkuk nasi. Apakah nasi tersebut kenyal atau tidak? Sayur ada atau tidak, itu tidak terlalu penting. Anak zaman sekarang tidak punya jiwa. Anak zaman sekarang tidak punya sopan santun. Anak zaman sekarang tidak punya dasar yang kuat. Banyak orang di sekitarku berkata demikian. Mereka bukan tukang kayu yang terampil. Bagi tukang kayu yang baik, perkakas tidak begitu penting. Pemimpin yang baik adalah orang yang bisa memutuskan dengan jelas mau membuat bibimbap jenis apa, lalu memilih orang-orang paling cocok, dan berusaha untuk menempatkan masing-masing individu pada pekerjaan dan posisi paling tepat untuk menciptakan keharmonisan. Inilah poin penting ketiga yang ingin kusampaikan. Aku ulangi. Pertama, wawancara dilakukan untuk menilai kepribadian saja. Kedua, peraturan permainan bertahan hidup dalam pekerjaan sudah berubah. Ketiga, pekerjaan adalah bagian dari bibimbap, nasi campur khas Korea. Aku adalah orang yang paling paham kalau kesuksesan dan kegagalan dalam pekerjaan tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Seandainya ketika lulus kuliah nanti kamu belum bisa mendapat pekerjaan dan hanya berada di rumah, aku pun akan bicara seperti apa yang dikatakan oleh preman Dongchon kepada perempuan yang baru gagal mendapat pekerjaan itu. Anakku, hiduplah dengan rasa percaya diri. Kamu sekarang masih belum bisa mendapat pekerjaan, tapi ini bukan akibat kesalahanmu. Setelah melewati TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 4 tahun,
Sudah total 18 tahun kamu mempersiapkan karir. Apakah adil apabila kamu yang masih menjadi pengangguran ini adalah akibat dari kesalahanmu? Ini adalah kesalahan orang dewasa, kesalahan persaingan, kesalahan negara. Sungguh bukan kesalahanmu. Akibat kesalahan dari orang dewasa, persaingan, dan negara, generasi muda mengalami penderitaan. Mengapa masih menyalahkan diri sendiri? Jangan seperti itu. Meski orang lain merendahkan kalian, aku akan selalu berada di pihak kalian. Dari dulu, sekarang, dan nanti. Aku akan selalu selamanya berada di pihak kalian. Hiduplah dengan penuh keyakinan. Aku mencintaimu. Ini adalah akhir dari subbab kedua yang ada di bab 4, yang berjudul Hiduplah dengan rasa percaya diri. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang ketiga yang ada di bab 4 yang berjudul Kehidupan bawah tanah, setengah bawah tanah, dan atas tanah.